5 Agustus 2003, tepatnya 10 tahun yang lalu, Hotel JW Marriott di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan diguncang ledakan bom yang menewaskan 9 orang dan melukai ratusan lainnya. Di studio sekarang sudah hadir salah satu saksi hidup dari peristiwa tersebut yang menolak disebut sebagai seorang victim atau korban. Dia memilih disebut sebagai survivor atau dia yang selamat dan aktif berkampanye mensosialisasikan segala sesuatu yang bersifat positif pasca kejadian tersebut, yakni Tony Sumarno Pak Tony. Selamat datang di Eleven Show. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Okay. Dan juga ada budayawan dan cendekiawan Muslim Profesor Azumardi Azra. Prof, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bung Raf. Ya, Pak Tony. Selamat pagi. Okay. Kita kilas balik ke 2003, waktu itu 5 Agustus. Pak Tony datang ke Marriott siang hari kejadian ya? Jam-jam makan siang waktu itu. 12.55 sama 12.55. Waktu itu dengan rombongan kantor waktu itu. Betul. Untuk meeting, makan siang. Lunch meeting. Oke, terus tiba-tiba masih ingat waktu itu kejadiannya yang teringat sampai sekarang? Ya, kebetulan saya waktu itu datang agak terlambat ya, 12.55. Jadi jam makan siang sudah hampir selesai. Gitu. Saya bawa beberapa klien saya dan saya belum duduk gitu. Jadi saya baru mempersilahkan duduk dan boom, terjadilah bom meledak waktu itu. Yang terakhir Pak Tony ingat sebelum hilang kesadaran waktu itu ada apa waktu itu yang terlihat? Saya terlihat jelas sekali bahwa flame secara volume yang besar itu datang mengarah kepada saya dari arah bola api itu, dan saya coba lari dan saya udah tidak sempat, dan akhirnya saya semua yang ada di rumah makan itu kena semua. Yang terluka waktu itu di bagian tubuh mana saja, Pak? Saya kanan kiri tangan saya luka bakar. Ya, kepala saya dan punggung saya yang agak parah. Kepala waktu itu terkena? Saya kejatuhan sling lampu gantung yang besar itu karena lampu rantainya putus, jadi menghantam kepala saya. Setelah itu akhirnya dirawat di 2 rumah sakit ya? Di Jakarta? Pertama Rumah Sakit Jakarta, keesokan harinya saya dipindahkan ke Rumah Sakit Pertamina. Ya. Dan akhirnya total berapa lama dihabiskan di? Saya di Rumah Sakit Pertamina total 8 bulan. Dan setelah itu masih ada pengobatan follow up lagi? Masih, saya masih fisioterapi setiap 2 minggu sekali saya harus ke rumah sakit, sampai akhirnya sebulan sekali, dan akhirnya sampai sekarang sudah nggak lagi ke sana. Ya. Dan tidak ada bantuan waktu itu dari perusahaan tempat Pak Tony bekerja? Kalau saya boleh bilang jujur, hanya Allah yang tahu, sama sekali tidak ada. Dari mantan tempat ya, sekarang sudah tidak lagi di sana. Tapi waktu itu tidak ada sama sekali, baik dari perusahaan yang saya bekerja maupun dari pemerintah. Lalu setelah itu sempat bertemu dengan pertama kali melihat ada rekonstruksi, kalau nggak salah, rekonstruksi di tempat kejadian di Hotel dengan Marriott. Pelakunya yang bernama Thohir. Betul. Terus ada niat di dalam di benak Pak Tony di hati Pak Tony untuk coba. Iya, saya karena office saya di lantai 20 dan saya lihat ke bawah betulan ada rekonstruksi. Saya ingin sekali, ini rupanya pelaku ada di bawah, lagi sedang rekonstruksi dengan polisi. Saya ingin sekali ketemu bagaimana saya supaya bisa bicara gitu. Tujuan saya sebenarnya hanya pertanyaan sederhana yang saya ingin tanyakan, kenapa Anda bikin seperti itu gitu. Tapi sebelumnya gini, itu udah berapa lama setelah kejadian, ingat nggak waktu rekonstruksi itu berapa lama setelah? Kira-kira saya tanya, setelah saya turun ke bawah, 1 jam setelah mereka rekonstruksi, baru saya turun ke bawah untuk bertemu mereka. Oh ya, maksud saya itu berapa lama setelah kejadian waktu rekonstruksi itu, hari rekonstruksi itu? Ada interval berapa Pak Tony dirawat kemudian dan lain sebagainya? Oh, itu setelah saya keluar dari rumah sakit. Oke, jadi 8 bulan, 9 bulan betul, itu ya? Betul. Nah, selama 8 bulan itu, perasaan gejolak mental, dendam, dan lain sebagainya? Oh, ada, itu bergejolak, betul. Saya naik turun emosi. Saya orang operation ya, yang hari-hari saya 90% spend waktu saya di luar, maksudnya di luar kantor gitu. Tiba-tiba saya harus dikurung dalam rumah sakit selama 8 bulan. Anda bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau bisa bunuh diri waktu itu, ya kan? Jadi bagaimana frustrasinya saya. Jadi itulah, setelah saya ketemu Thohir, saya bilang bahwa awalnya tidak diperbolehkan dengan polisi. Setelah ketemu, akhirnya saya ketemu di Mabes, saya bicara, dikasih waktu 40 menit, dan saya berakhir dengan 4 jam
Dan di situ saya ingin sekali merasakan bagaimana antara sesama manusia kita harus saling memaafkan. Gitu. Urusan tohir siapapun pelakunya dengan Tuhan bukan urusan saya. Yang penting buat saya, hati saya relief, hati saya lega bahwa antara sesama manusia kita harus saling menyayangi. Baik. Ada juga pembicaraan dengan sejumlah pelaku teror lain di penjara, termasuk juga Umar Patek ya. Beberapa kali bertemu dengan Umar Patek. Apa yang dibicarakan dan bagaimana akhirnya bisa sampai ke proses saling memaafkan, dan juga tergabung dalam Yayasan ASKOBI, ini Asosiasi Korban Bom Terorisme di Indonesia. Apa saja sudah dilakukan, apa kendalanya, dan apa juga rencana ke depan, dan juga saya akan bertanya ke Prof mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal deradikalisasi hingga saat ini, dan bagaimana PR-nya untuk ke depannya masih banyak. Kami lanjutkan perbincangan sesaat lagi.